Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 319. Axel, Alina dan Han langsung terkejut dan berteriak, "Nara, jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Kak, jangan lakukan ini." Dion juga tertegun sejenak kemudian tertawa, "Sial, perangainya cukup keras juga. Oke, aku suka dengan perangai yang keras seperti ini. Nara, kau kira kau bisa mati? Aku berasal dari keluarga medis. Jika aku tidak menghendaki kau mati, maka kau tidak akan mati. Aku beritahu kepadamu, kau tak perlu menakut-nakutiku, malam ini kau tidak akan bisa lari lagi. Jangan diam saja, teruskan." Air mata menggenang di mata Nara lalu dia meraih gelas itu dan menyayatnya ke lehernya. Lebih baik dia memilih untuk mati daripada harus mengalami penghinaan seperti itu. Namun, seorang pria di sebelahnya berjalan lebih cepat dan mengambil pecahan kaca itu dari tangannya. "Brengsek, belum juga aku sempat bermain, kau sudah ingin mati. Sekalipun kau ingin mati juga kau harus membiarkan aku bermain sampai puas baru kau pergi mati. Kalau tidak bukankah gelar gadis tercantik di kota Carson ini akan terlalu sia-sia?" Sambil memaki pria itu mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian Nara. Axel, Alina dan Hana gemetar karena marah tetapi tidak ada sesuatu apapun yang bisa mereka lakukan. Dion duduk di sofa dengan segelas anggur di tangannya. Senyum puas terukir di wajahnya seolah-olah dia sedang menonton sebuah drama yang sangat bagus. Beberapa pria itu kemudian berkumpul di sekitar tempat tidur. Nara merasa begitu putus asa karena hak untuk mati pun dia tidak punya. Dan pada saat yang kritis ini tiba-tiba terdengar suara yang keras dari depan pintu. Semua orang langsung tercengang. Dion langsung bangkit dan memaki, "Keparat, siapa lagi sekarang? Apakah dia tidak tahu kalau ini kamarku?" Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya pintu kembali dibanting dengan keras. Segera setelah itu pintu kamar dirusak dan seseorang bergegas masuk dari luar, dia adalah Reva. Ekspresi Dion seketika berubah. Dia sama sekali tidak menyangka Reva akan datang saat ini. Alina adalah orang yang pertama bereaksi, "Reva, cepat. Cepat selamatkan Nara." Reva juga melihat Nara yang ada di dalam kamar, matanya langsung berubah menjadi merah darah, tangannya mengepal dan urat-urat biru muncul di dahinya. Pada saat ini, niat membunuh Reva sudah tak terkendali lagi. "Cepat, hentikan dia!" Dion meraung dengan tergesa-gesa. Beberapa pria yang ada di samping tempat tidur itu segera bergegas. Pria besar yang memimpin itu langsung menendang Reva. Reva tidak menghindar. Dia maju selangkah dengan siku kanan terangkat dari pinggangnya. Lalu dia menghindari tendangan si pria besar itu kemudian dengan menggunakan siku kanannya dia menghajar wajah si pria besar itu dan mengenai dagunya. Semua orang yang ada di sana hanya mendengar bunyi klik kemudian pria besar yang beratnya hampir 200 pon itu pun terbang lurus ke atas dan mendarat dengan kencang di meja kopi bagian belakang dan meja marmer itu pun hancur. Saat melihat pria besar itu lagi, mulut, hidung dan matanya berdarah. Sepasang matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Sekalipun orang ini tidak mati tetapi dia juga tidak akan berguna lagi selama sisa hidupnya, setidaknya matanya sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Semua orang langsung terkejut. Pria besar ini adalah pria yang terkuat di antara mereka. Dia juga adalah orang yang paling tahan terhadap pukulan. Tetapi malah dihajar Reva hingga seperti ini. Siapa sebenarnya Reva ini? Dion merasa panik dan meraung dengan terburu-buru, "Cepat, bunuh dia. Bunuh dia." Orang-orang itu saling menatap. Meskipun mereka merasa takut tetapi mereka tetap bergegas karena ingin mengalahkan Reva. Reva mengepalkan tangannya dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Tiba-tiba seseorang mengambil kursi dan menghajarkannya ke Reva dari arah belakang dengan cepat. Reva menghindar dan bersamaan dengan itu dia berbalik ke samping dan menghampiri sisi orang ini.
Tangan kanan Reva mencengkram lehernya dan membenturkan kepala si pria itu ke dinding yang ada di sebelahnya. Pria itu dibanting dan dihajar dengan parah. Tetapi Reva tidak berhenti, dia terus menghajarnya beberapa kali sampai si pria itu berlumuran darah dan merosot ke lantai. Pada saat ini ada beberapa orang yang lain juga bergegas mendekat. Tetapi kecepatan Reva benar-benar di luar bayangan mereka. Setelah berurusan dengan orang ini, Reva langsung bergegas menghajar orang yang lain lagi. Seperti harimau yang menyerang kawanan domba. Dan setelah melakukan beberapa hajaran akhirnya mereka semua jatuh ke lantai. Bab 320. Pukulan Reva kali ini berbeda dengan yang dia lakukan sebelumnya di perusahaan farmasi Su. Saat di perusahaan farmasi Su, meskipun Reva juga menghajar mereka sampai babak belur tetapi dia masih menahan emosinya. Tetapi kali ini Reva benar-benar berniat untuk membunuh. Orang-orang ini telah berani menghina Nara, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan mereka hidup? Dion yang berdiri di samping melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa semua anak buahnya telah dirobohkan. Dia langsung terpana. Melihat Reva yang berdiri di depannya, Dion pura-pura tenang dan berkata, "Hei Reva, kau mau apa?" "Aku peringatkan ya, aku ada penerus keluarga Regatta." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Reva langsung meninju wajahnya dan dengan cepat wajahnya sudah berlumuran dengan darah. "Beraninya kau memukulku, keluarga Regattaku tidak akan pernah melepaskanmu." Dion meraung sebagai imbalannya dia mendapatkan satu hajaran lagi dari Reva. Akhirnya Dion tidak berkata-kata lagi. Dia menutup mulutnya dan berdiri di samping tanpa berbicara. Reva berjalan ke dalam kamar dan melirik Nara. Seketika itu juga ekspresinya langsung berubah. "Bubuk Nirvana Fly, Dion, kau sangat jahat. Obat ini sangat beracun. Kau memberinya begitu banyak, meskipun dia bisa bertahan hidup malam ini tetapi dia pasti akan mengigau dan menjadi bodoh di kemudian hari. Dion, sebenarnya bagaimana dia telah menyinggungmu? Mengapa kau ingin menyakitinya seperti ini?" Reva langsung meraung. Axel, Alina dan Hana, semuanya langsung tercengang. Mereka mengira itu hanyalah obat perangsang biasa saja. Tak disangka ternyata itu adalah racun yang mengerikan. Suara Dion bergetar dan berkata, "Reva, kau jangan coba-coba untuk menakutiku. Aku adalah anggota keluarga Regatta. Memangnya kenapa dengan keluarga Regatta? Aku akan membunuhmu hari ini. Lalu apa yang bisa keluarga Regatta lakukan kepadaku?" Reva meraung dan bergegas. Pada saat ini tiba-tiba seseorang bergegas masuk dari pintu dan langsung menerjang Reva. Kecepatan orang ini sangat cepat dan itu adalah pukulan di wajah. Untung saja, reaksi kecepatan Reva juga sangat cepat. Dengan cepat dia menghalaunya. Melihat orang itu datang, Dion langsung merasa gembira. Paman ketiga, kau sudah datang. Cepat selamatkan aku, Paman ketiga, dia mau membunuhku. Paman ketiga, bunuh dia, bantu aku untuk membunuhnya. Orang yang datang itu adalah Kelvin. Dia mengerutkan keningnya dan menatap Reva dengan dingin. "Tapak Sakti Utara, siapa guru yang mengajarimu?" Kelvin bertanya dengan suara yang dalam. Wajah Reva tampak dingin, "Jangan banyak bacot. Minggir," atau mat wajah Kelvin langsung menjadi dingin. "Anak muda, nada bicaramu sombong juga ya. Kau kira dengan berlatih sendiri beberapa jurus itu, kau sudah sangat hebat. Aku beritahu ya, ilmu yang kau miliki itu sama sekali tidak ada apa-apanya di dalam keluarga Regattaku." Reva tidak mau banyak berbicara dengannya, dia langsung bergegas untuk menerjang Kelvin. Keduanya bertarung lagi. Kekuatan Kelvin bisa dikatakan merupakan level tertinggi dalam keluarga Regatta. Pukulan dan tinjunya sangat cepat. Untuk sementara dia seimbang dengan Reva. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Kelvin untuk mengetahui bahwa pukulan Reva itu semakin cepat dan dia hampir tak tahan lagi. Dia tidak tahu bahwa Reva sebenarnya sangat kuat. Hanya saja pada dasarnya Reva memang tidak pernah bertarung untuk melawan siapapun sehingga dia tidak memiliki pengalaman bertarung setelah bertarung beberapa saat.
Reva menjadi semakin mahir sehingga dia semakin kuat dan melampaui kecepatan Kelvin. Kelvin mengerutkan keningnya dan tiba-tiba berkata, "Dion, cepat pergi. Aku akan menghalangi dia untukmu." Dion tidak bisa menahan dirinya untuk tidak terpana. Paman ketiganya pun bukan lawan Reva. Dia tak berani berpikir terlalu banyak lagi. Saat itu juga dia langsung berbalik dan berlari dengan terbirit-birit, mau lari kemana? Reva meraung dan ingin mengejarnya. Dengan cemas Kelvin berkata, "Reva, penawar untuk Nirvana Fly ada di sini. Apakah kau benar-benar ingin menyelamatkan Nara?" Reva segera berhenti dan berkata dengan dingin, "Kelvin, keponakanmu sudah pergi. Hari ini kau tidak bisa pergi begitu saja. Keluarga Regattamu harus membayar atas masalah yang terjadi hari ini dengan darah." Wajah Kelvin langsung menjadi dingin. "Apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika kau bermusuhan dengan keluarga Regattaku?" "Reva, jangan banyak bacot. Jika keluarga Regatta tidak setuju, aku sama sekali tidak keberatan untuk menghancurkan keluarga Regatta." Bab 321. Kelvin langsung tertegun sejenak lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa, "Dasar anak bodoh yang sombong dan angkuh. Austin pun tidak akan berani berbicara sembarangan seperti itu. Kau kira kau siapa? Beraninya berbicara sembarangan seperti itu. Kau benar-benar tidak tahu diri." Namun, pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi akan segera dimulai dan aku juga tidak ingin menambah korban lagi. Aku bisa memberikan penawar ini kepadamu. Masalah kau dan aku akan diselesaikan setelah pertemuan pertukaran medis itu selesai. Kelvin melemparkan sebuah botol porselen lalu berbalik dan pergi. Reva menangkap botol porselen tersebut dan mengerutkan keningnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengejarnya lagi. Dia bisa mengejar Kelvin dan menahannya, tetapi jika waktunya tertunda terlalu lama dia khawatir Nara akan dalam bahaya, jadi dia harus menyelamatkan orang terlebih dahulu. Sedangkan mengenai Dion dan Kelvin, Reva telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Lalu dia bergegas memasuki kamar dan mengeluarkan obat penawar dari botol porselen itu. Setelah mencium aromanya sebentar, itu memang penawar bubuk Nirvana Fly. Setelah memberi Nara penawarnya lalu wajah Nara yang kemerahan itu berangsur-angsur mereda. Tetapi seluruh tubuhnya seperti sedang sakit parah, dia lemas di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Axel dan Alina yang berada di samping memperhatikan dengan cemas. "Kenapa dia pingsan? Reva, yang kau berikan itu apakah benar penawarnya? Jangan-jangan kau telah ditipu. Kenapa kau begitu ceroboh? Malah membiarkan orang itu lari sebelum dipastikan apakah itu memang penawarnya," ujar Alina dengan panik dan cemas. Reva sangat kesal dan saat ini langsung meraung tanpa mempedulikan perasaan mereka lagi. "Kalau kalian hebat, kenapa kalian tidak menahannya tadi?" Alina langsung tercengang. Reva belum pernah berbicara seperti ini dengannya selama ini dan untuk sementara dia tak bisa berkata-kata. Axel langsung kesal. "Reva, bagaimana cara kau berbicara dengan orang yang lebih tua?" Reva meraung dengan marah, "Itu memang cara aku berbicara, kau mau apa? Orang yang lebih tua? Apakah kau masih bisa dibilang orang yang lebih tua? Apakah kalian tahu apa yang terjadi dengan Nara sekarang? Obat Nirvana Fly ini pada dasarnya sudah sangat kuat dan dosis obat yang Dion berikan kepada Nara itu setidaknya dosis untuk 5 orang. Jika dia tak mampu bertahan dari efek obat itu, antara dia menjadi orang bodoh atau orang vegetatif. Dia sama sekali tidak menganggap Nara sebagai manusia. Kali ini dia inginkan adalah nyawa Nara. Sedangkan kalian, apa yang telah kalian lakukan dari awal hingga akhir? Apa yang telah kalian lakukan?" Pada akhirnya Reva meraung dengan kencang karena sangat marah dan kesal. Wajah Axel langsung pucat dan dia berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin Tuan Muda Regatta adalah orang yang seperti ini?" Alina juga ikut panik. Jadi kapan Nara akan bangun? Apakah setelahnya akan ada efek sampingnya? Reva tidak berbicara. Jika dia dirawat oleh orang biasa,
sekalipun Nara sudah memakan penawarnya, dia juga tidak akan bisa sepenuhnya pulih. Tetapi sekarang Reva merawatnya sendiri dan semuanya akan baik-baik saja. Hana menghibur Alina, "Ma, kau jangan terlalu khawatir. Semua pasti akan baik-baik saja. Bukannya barusan penawarnya sudah dimakan. Jika ada penawarnya, semua pasti akan baik-baik saja." Wajah Reva langsung menjadi dingin dan memelototi Hana dengan marah. "Hana, kau masih berani berbicara di sini. Masalah yang terjadi malam ini semua gara-gara kau. Saat kau melihat orang-orang Dion itu membubuhkan obat untuk Nara, mengapa kau tidak langsung menghentikannya?" Hana terdiam sejenak lalu dengan ekspresi penuh kebencian berkata, "Memangnya aku tahu itu obat apa?" Dengan marah Reva berkata, "Lalu menurutmu obat apa itu?" Hana menjadi marah, "Reva, kau sengaja ingin mencari masalah ya? Kau kira aku ingin kakakku menjadi seperti ini? Aku kan juga tidak tahu. Apa maksudmu bersikap begitu galak dan agresif terhadapku? Kenapa? Apa menurutmu karena kau telah menyelamatkan kakakku jadi kau sudah bisa menuding kami sekarang? Aku sudah bilang, ini urusan keluarga Sukita, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Keluar kau dari sini." Reva sangat marah sehingga tak bisa menahannya lagi. Dia mengangkat tangannya dan langsung menamparkan Hana. "Tamparan ini, aku lakukan atas nama Nara." Tiba-tiba saja beberapa orang di ruangan itu langsung terdiam. Setelah beberapa saat tiba-tiba Hana berteriak, "Reva, kau itu sampah tak berguna, beraninya kau memukulku. Kau pasti akan mati. Aku akan menelepon suamiku sekarang. Aku akan memintanya mencari orang untuk membunuhmu. Pa, Ma, kalian lihat, Reva memukul aku. Aku tidak ingin hidup lagi. Sekarang saja dia berani memukulku. Di kemudian hari mungkin dia juga akan berani memukul kalian." Wajah Axel dan Alina langsung berubah menjadi pucat dan berkata dengan marah, "Reva, jika kau merasa kesal, apakah tidak bisa dikatakan dengan baik-baik? Masalah kali ini memang kesalahan Hana tetapi dia juga sudah mengakui kesalahannya. Kau mau apa lagi? Beraninya kau memukul Hana di depan kami, kau anggap kami berdua sudah mati." Silakan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya.